Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Selamat berjumpa kembali adik-adik kelas 8 yang hebat dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani, sehingga siap untuk belajar hari ini. Pada video yang lalu kita sudah mempelajari tentang relasi. Saya harap kalian dapat mengingat dan mempelajari materi tersebut dengan baik sehingga siap dipergunakan di masa yang akan datang. Seperti biasa, sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like agar saya terus bisa berkarya membuat video pembelajaran yang menarik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang relasi. Sama saya, Uko Santoso. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, yang pertama, kalian dapat menentukan pengertian fungsi. Yang kedua, kalian dapat menentukan pengertian fungsi satu-satu atau korespondensi satu-satu. Yang ketiga, kalian dapat menyajikan fungsi. Yang keempat, kalian dapat menentukan banyaknya fungsi dari dua himpunan. Yang kelima, kalian dapat menentukan banyaknya fungsi satu-satu dari dua himpunan. Oke, kita mulai saja dari pengertian fungsi. Saya ilustrasikan fungsi sebagai berikut anak-anak. Saya punya himpunan siswa, katakanlah himpunan A, dengan anggotanya ada Bobby, Susi, Rena, Andre, dan Muna. Di sisi lain ada himpunan tanggal lahir ini ya, ada 1 Januari, 21 April, 27 Mei, 17 Agustus, dan 27 Desember. Katakanlah ini himpunan B. Kemudian dari himpunan A ke himpunan B, ini akan saya relasikan, akan saya pasangkan dengan aturan hari ulang tahun. Oke, akan saya pasangkan. Ini misalnya ya, misalkan Bobby hari ulang tahunnya 1 Januari. Kemudian Susi hari ulang tahunnya 27 Mei. Rina hari ulang tahunnya 17 Agustus. Kemudian Andre hari ulang tahunnya 21 April. Sedangkan Muna hari ulang tahunnya 17 Agustus. Nah, dari ilustrasi ini dapat kita lihat bahwasanya setiap anak memiliki satu hari ulang tahun. Tidak mungkin satu anak memiliki hari ulang tahun lebih dari satu, karena dia pasti lahir hanya pada hari atau tanggal tertentu. Jadi di sini kita lihat di himpunan A tidak ada yang pasangannya lebih dari satu. Kemudian di himpunan B kita lihat di sini ada banyak tanggal, salah satunya 25 Desember. Ini dia tidak terpilih atau tidak kebetulan dari himpunan A ini tidak ada yang lahirnya tanggal 25 Desember. Sehingga ya tidak disalahkan juga kalau misalkan dari kelima anak ini itu tidak ada yang memiliki pasangan di tanggal 25 Desember. Karena memang kebetulan tidak ada yang lahir tanggal 25 Desember. Nah, dari ilustrasi ini, gambaran yang seperti ini itu dinamakan fungsi. Ya, bukan relasi tapi fungsi. Ya, artinya setiap himpunan asalnya, ini yang di himpunan A ya, itu memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Dengan demikian dapat kita katakan bahwasanya fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu. Ini saya tulis besar di sini ini sebagai catatan ya. Harus diperhatikan syaratnya harus tepat satu anggota dengan himpunan B. Kita lihat kembali di sini. Anggota-anggota di himpunan A itu memiliki hanya satu pasang anggota di himpunan B. Masalah di himpunan B ada yang tidak terpilih, tidak menjadi soal. Yang terpenting di himpunan A, pasangannya adalah satu. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya, ini saya berikan contoh antara fungsi dan bukan fungsi. Oke, saya punya dua himpunan seperti ini, saya gambarkan dengan titik saja untuk memperingkas ruang ya. Saya gambarkan dengan titik. Ini ada himpunan dua himpunan, kemudian saya
pasangan seperti ini. Oke, apakah yang seperti ini dikatakan fungsi? Kita lihat syarat fungsi tadi, bahwa himpunan yang di sebelah kiri atau himpunan asal harus memiliki tepat satu pasang anggota di himpunan sebelah kanan atau himpunan lawannya ya. Kita lihat apakah semua anggota di sini memiliki satu pasang? Iya, karena kalau iya, maka ini dikatakan sebagai fungsi. Oke, contoh berikutnya. Saya punya dua himpunan, kemudian akan saya pasangkan dengan aturan seperti ini. Oke, apakah yang seperti ini dinamakan fungsi? Kita lihat kembali. Apakah semua himpunan di sebelah kiri ini, anggota himpunan di sebelah kiri memiliki satu pasang anggota di himpunan lawannya? Kita lihat ini 1, 1, 1, 1. Ya, karena semuanya memiliki tepat satu pasangan, maka dinamakan fungsi. Oke, berikutnya. Oke, dua himpunan dengan pemasangan seperti ini. Kita lihat, apakah yang seperti ini fungsi? Fungsi atau tidak? Kita lihat ya. Ini syaratnya, apakah setiap anggota di sini sudah memiliki satu pasang anggota? Ya, ternyata ada satu anggota di himpunan asal ini yang tidak memiliki pasangan ya. Ada anggota himpunan asal yang tidak memiliki pasangan. Nah, karena ada yang tidak memiliki pasangan, yang seperti ini kita sebut sebagai bukan fungsi. Oke, bisa dipahami ya. Contoh berikutnya seperti ini, kita pasangkan ya. Apakah setiap anggota di himpunan asal ini memiliki satu pasang di himpunan lawannya? Kita cek. Ini ada dua anggota ya, dua pasangan ini. Ini ada satu, ada satu. Ternyata ada satu anggota yang pasangannya lebih dari satu. Nah, karena seperti itu, ini dinamakan sebagai bukan fungsi ya. Kenapa? Karena ada anggota himpunan asal memiliki pasangan lebih dari satu ini. Tidak boleh ya, harus tepat satu. Nah, ya, seperti namanya bukan fungsi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita teruskan ke pengertian fungsi satu-satu. Oke, dari fungsi kita sekarang ke fungsi satu-satu. Apa sih bedanya? Oke. Sebagai gambaran seperti ini ya, saya punya himpunan nama-nama provinsi ya di Indonesia. Ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Lampung, dan Sulawesi Utara. Kemudian di sisi lain ada himpunan nama kota ya, nama kota yang kebetulan menjadi ibu kota ya. Ada Bandung, Pontianak, Bandar Lampung, Semarang, dan Manado. Katakanlah ini dua himpunannya A dan B. Dari himpunan A ke himpunan B akan saya fungsikan dengan aturan atau fungsi beribu kota di. Oke, maka akan kita pasangkan Jawa Tengah beribu kota di Semarang, Jawa Barat beribu kota di Bandung, Kalimantan Barat beribu kota di Pontianak, Lampung beribu kota di Bandar Lampung, Sulawesi Utara beribu kota di Manado. Oke, dari ilustrasi ini kita lihat ternyata setiap provinsi hanya memiliki satu ibu kota ya. Kita lihat di sebelah kiri, di setiap anggota memiliki satu pasang anggota di himpunan kanan. Kita lihat juga di himpunan sebelah kanan, ini setiap satu kota itu merupakan ibu kota dari satu provinsi. Tidak mungkin ada yang double ya. Nah, dengan demikian di sini kita katakan bahwa setiap himpunan, setiap anggota di himpunan lawan ini juga memiliki tepat satu pasang di himpunan asalnya. Nah, yang seperti ini disebut sebagai fungsi satu-satu. Artinya dari dua arah ini ya, setiap anggota di himpunan asal dan lawan memiliki tepat satu pasang anggota. Oke, bisa kita simpulkan bahwasanya fungsi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B dan sebaliknya. Apa artinya? Fungsi ini juga memasangkan setiap anggota himpunan B dengan tepat satu anggota himpunan A ya. Jadi berlaku dua arah, kanan dan kiri ya. Dua-duanya harus memiliki tepat satu pasang anggota. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya contoh fungsi satu-satu dan bukan fungsi satu-satu. Yang pertama, saya punya dua gambar himpunan seperti ini, kemudian saya pasangkan.
Apakah yang seperti ini disebut fungsi satu-satu? Kita lihat ya syaratnya dari dua arah ini, kiri dan kanan ya. Yang kiri apakah setiap anggota memiliki satu pasang? Ya. Kemudian sebelah kanan apakah setiap anggota terpilih satu kali? Iya juga. Nah, kalau seperti ini namanya fungsi satu-satu. Contoh berikutnya, dua himpunan saya pasangkan dengan gambar seperti ini. Kita lihat sebelah kiri, apakah setiap anggota di himpunan asal memiliki tepat satu pasang anggota di himpunan lawan? Iya. Kemudian yang di sebelah kanan, apakah setiap anggota himpunan di himpunan lawan ini terpilih sekali? Iya. Nah, kalau begitu berarti ini disebut sebagai fungsi satu-satu ya. Jadi ini harus lurus ya, acak boleh, yang penting mereka memiliki pasangan satu kali saja dari kanan maupun kiri. Contoh berikutnya, saya punya dua himpunan seperti ini dengan aturan pemasangan berikut. Nah, seperti itu apakah bisa dikatakan fungsi satu-satu? Kalau dilihat dari himpunan yang sebelah kiri, iya ya, mereka pasangannya satu semua. Tapi di sebelah kanan ini ada satu anggota yang terpilih dua kali, ini ada juga satu anggota yang tidak memiliki pasangan. Nah, yang seperti ini berarti bukan fungsi satu-satu. Kenapa? Ada anggota himpunan lawan tidak memiliki pasangan ini ya. Nah, ada juga ini yang memiliki pasangan lebih dari satu. Tidak boleh, harus tepat satu. Ini bukan fungsi satu-satu ya. Berikutnya, oke, dua himpunan saya petakan dengan gambar seperti itu. Apakah yang seperti ini disebut sebagai fungsi satu-satu? Kita lihat. Nah, di himpunan asal ini ada satu anggota pasangannya dua ini, dan ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan. Berarti dia bukan fungsi satu-satu ya. Kenapa? Karena ada anggota himpunan asal yang tidak memiliki pasangan, yaitu ini. Dan ada juga satu anggota yang memiliki pasangan lebih dari satu. Maka dia disebut bukan fungsi satu-satu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita teruskan sekarang ke bagian-bagian fungsi. Untuk mengilustrasikan, saya tampilkan fungsi dari X ke Y ya, di mana X anggotanya 1, 2, 3, kemudian Y, himpunan Y anggotanya 1, 2, 3, 4. Dari X ke Y ini akan difungsikan dengan aturan 1 kurangnya dari. Oke, kita fungsikan ya. 1 di himpunan X itu 1 kurangnya dari berapa di himpunan Y? Ternyata 2 ya. 1 itu 1 kurangnya dari 2. Kemudian 2 di himpunan X itu 1 kurangnya dari berapa di himpunan Y? Dari 3. Kemudian 3 itu 1 kurangnya dari berapa di himpunan Y? 3 itu 1 kurangnya dari 4. Oke, ini merupakan fungsi ya, jelas ya. Kenapa? Karena setiap anggota di himpunan asal ini pasangannya satu anggota saja. Oke, sekarang kita bahas bagian-bagian fungsi. Yang pertama, ada yang namanya daerah asal atau domain. Artinya apa? Himpunan tempat fungsi terdefinisi. Biasanya dituliskan di sebelah kiri ya, atau himpunan asalnya ini. Siapa mereka himpunan asalnya? Adalah himpunan X, anggotanya 1, 2, 3. Ya, saya tulis himpunan X dengan anggota 1, 2, 3. Ini himpunan asal. Kemudian yang kedua, daerah lawan atau kodomain. Artinya apa? Himpunan yang membatasi keluaran fungsi. Adalah himpunan tempat fungsi itu tertuju ya, sebelah kanan biasanya. Jadi siapa nih daerah lawannya? Adalah himpunan Y dengan anggota 1, 2, 3, 4 ya. Walaupun 1 tidak terpilih, tapi ini merupakan adalah himpunan lawan ya. Semuanya yang di himpunan Y. Kemudian yang ketiga, daerah hasil atau range, artinya anggota kodomain yang memiliki pasangan dengan domain, atau dengan kata lain anggota kodomain yang terpilih oleh domainnya. Siapa mereka? Ya 2, 3, dan 4 ya. 1 tidak daerah hasil karena tidak terpilih. Kemudian yang keempat, rumus fungsi. Artinya apa? Aturan yang memasangkan domain dengan kodomain. Nah, pada contoh ini aturan fungsinya adalah ini ya, 1 kurangnya dari. Bisa saja nanti ketika di pembahasan yang lain, ini rumus fungsinya tidak berupa kalimat seperti ini ya, mungkin dalam bentuk variabel. Misalkan X plus 3 atau 2X plus min 5 dan sebagainya. Oke, lanjut. Sekarang cara menyajikan fungsi. Ini sudah kita bahas juga di video yang lalu ya, cara menyajikan relasi sama saja. Ada 3 cara, yang pertama dengan diagram panah, kemudian yang kedua dengan diagram Cartesius, dan yang ketiga dengan
himpunan pasangan berurutan. Untuk yang ini tidak saya bahas lagi ya, karena sudah kita bahas di video sebelumnya. Kita lanjut ke menentukan banyaknya fungsi. Nah, sekarang akan saya buat tabel seperti ini. Ini yang pertama himpunan A ya. Baris pertama kita bahas dulu himpunan A dengan anggota A kecil ini. NA, N dalam kurung A ini artinya banyaknya anggota himpunan A. Ada satu ya, ini satu anggota, satu elemen. Kemudian himpunan B, ini sebagai contoh, B anggotanya 1 dan 2. Berarti NB atau banyak anggota himpunan B ada 2 ya. Nah, dari himpunan A ke himpunan B ini dapat kita buat berapa fungsi? Oke, yang pertama yang bisa kita buat ilustrasinya seperti ini. Nah, ini ya, dari A ke 1 ya. Ini fungsi, kenapa? Karena dari setiap anggota di himpunan asal memiliki tempat satu pasang di himpunan lawannya. Ini fungsi. Apakah bisa dibuat gambar fungsi yang lain? Bisa ya. Ternyata seperti ini. Nah, sekarang A kedua. Berarti ada 2 fungsi yang bisa kita buat ya. Oke, 2 di sini. Sekarang baris kedua. Jika A anggotanya ada A dan B, berarti ini NA-nya ada 2. Kemudian himpunan B anggotanya 1, maka NB-nya ada 1. Maka ada berapa fungsi yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B? Kita gambar seperti ini ya. Ini ada 2 himpunan, yang B ada 1. Makanya dapat dibuat 1 gambar fungsi saja. Berarti ini banyak fungsi dari A ke B ada 1. Kemudian ini baris ketiga dan seterusnya, ini bisa kalian coba sendiri. Untuk A misalkan 3, B-nya 3, A3, B-nya 2, A3, B-nya 1, dan seterusnya. Ini bisa kalian kembangkan sendiri ya. Untuk video kali ini saya bahas sampai baris kedua saja. Nah, sekarang kita akan menentukan rumus bagaimana menentukan banyak fungsi dari A ke B. Kita lihat baris pertama, ketika NA-nya 1, NB-nya 2, ini banyak fungsinya ada 2. Kemudian yang baris kedua, ketika NA-nya 2, NB-nya 1, banyak fungsi ada 1. Nah, ini sudah panjang ya, tapi saya potong saja. Ini angka 2 ini ternyata diperoleh dari 2 pangkat 1, di mana 2? 2 ini dari NB ya, NB 2-nya di pangkat 1, ketemu 2. Ini ketemu 2. Kemudian 1 ini dapat dari mana? 1 diperoleh dari 1 di pangkat 2. 1 ini 1 di pangkat 2 ya. Nah, jadi dari NB di pangkat NA. Dengan demikian dapat kita tuliskan rumus banyaknya fungsi dari A ke B itu adalah NB di pangkat NA. Di mana NB ini banyak anggota himpunan B dan NA adalah banyak anggota himpunan A. Ini dari fungsi A ke B berarti NB pangkat NA ya. Ini kebalikannya. Kemudian yang kedua, berarti kalau saya balik banyaknya fungsi dari himpunan B ke himpunan A berarti ya NA di pangkat NB ya. Oke. Ini jangan sampai keliru ya. Jadi himpunan tujuan di pangkat himpunan asalnya banyak anggotanya. Oke. Kita lihat di contoh soal. Diberikan himpunan sebagai berikut. K 4,5 anggotanya dan L, A, I, U, E, O. Ditanyakan, tentukan banyaknya himpunan fungsi dari K ke L. Kemudian yang B, tentukan banyaknya fungsi dari L ke K. Kita data dulu. K, NK berarti 2 ya, ada 2 anggota ini, 4 dan 5. Kemudian NL, ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyaknya fungsi dari K ke L, berarti NL di pangkat NK ya. NL-nya 5, NK-nya 2. 5 pangkat 2 berarti 25. Kemudian yang kedua, banyaknya fungsi dari L ke K, berarti NK di pangkat NL. NK-nya 2, NL-nya 5. 2 pangkat 5 berarti 32. Mudah-mudahan bisa ya anak-anak. Kita lanjut. Sekarang menentukan banyaknya fungsi satu-satu. Dengan tabel ya penjelasannya. Pertama ini untuk himpunan A anggotanya ada 2 ini, A dan B berarti NA 2 ya. Kemudian himpunan B anggotanya 1,2 berarti NB-nya 2. Nah, untuk fungsi satu-satu ini syaratnya adalah 2 himpunan harus banyaknya anggota harus sama. Kenapa? Kalau tidak sama berarti ada yang tidak memiliki pasangan anggota. Berarti harus sama ya. Ketika NA-nya 2 maka NB-nya juga 2. Oke. Untuk himpunan dengan 2 anggota, fungsi satu-satu yang bisa kita buat adalah seperti ini. Nah, seperti itu ya. A ke 1, B ke 2. Dan gambar yang kedua, sekarang A-nya ke 2, B-nya ke 1. Ini ada 2 himpunan. Dua gambar maksudnya ya.
Kemudian baris kedua, untuk NA dan NB ada 3 anggota ya, A, B, C, B, 1, 2, 3. Ini sama-sama ada 3 anggota. Ada berapa gambar fungsi satu-satu yang bisa kita buat? Yang pertama seperti ini ya. Pola yang pertama, yang kedua seperti ini, yang ketiga, dan yang keempat, yang kelima, dan ini yang keenam. Ada 6 fungsi ya. Kemudian untuk gambar baris ketiga, 4 dan 5 dan seterusnya bisa kalian coba-coba sendiri di rumah ya. Untuk NA dan NB 4 anggota. Kemudian coba lagi untuk NA dan B 5 anggota dan seterusnya. Saya bahas untuk dua baris saja di sini ya. Kita lihat ketika NA dan NB-nya 2, ini banyak fungsi ada 2. Kemudian ketika NA dan NB-nya ini ada 3, banyak fungsi satu-satunya ada 6. Nah, ternyata angka 2 ini diperoleh dari 2 dikali 1. Ketemu 2 ya. Kemudian 6 ini diperoleh dari 3 kali 2 kali 1. Jadi dari sini ya. Dikalikan angka sebelumnya sampai 1 ya. 3 kali 2 kali 1, 2 kali 1. Nah, dengan demikian dapat kita katakan, ya ini NA syaratnya ya. NA sama dengan NB, yaitu kita anggap sebagai K ya. Banyaknya anggota himpunan A dan B kita anggap sebagai K. Nah, banyaknya fungsi satu-satu dari A dan B, ini bolak-balik sama dari A dan B atau dari B ke A, ini dapat kita tuliskan sebagai K faktorial. Artinya apa? K dikalikan dengan bilangan sebelum K sampai 1 terus ya, namanya K faktorial. Oke, contoh soalnya seperti ini. Diberikan himpunan sebagai berikut. P anggotanya 1, 3, 5, 7, kemudian Q anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Tentukan banyaknya fungsi satu-satu dari P dan Q. Oke, kita data dulu. NP ada 4, NK juga, NQ ada 4 ya. Kita anggap ini K-nya berarti 4 ya. Banyaknya anggota P dan Q. P atau Q ada, K-nya ada 4. Berarti banyak fungsi satu-satu dari P dan Q adalah K faktorial. K-nya kita ganti 4. Berarti 4 faktorial. Apa artinya? Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sampai terakhirnya 1 ya. Ketemunya 24. Oke. Mudah-mudahan bisa anak-anak ya. Demikian materi untuk pembahasan pada video kali ini. Saya berharap mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang sudah kita pelajari di video ini. Seperti biasa, untuk melatih kemampuan kalian, setelah menyaksikan video ini, silakan kembali ke e-learning madrasah, kemudian akses menu CBT atau computer based test untuk melatih kemampuan kalian. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Sampai bertemu di video selanjutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.